Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wirabima, kembali lagi bersama saya Sertu Kuat Baika dalam Wirabima Podcast. Nah, di episode kita kali ini kita akan mengangkat inovasi peningkatan UMKM di jajaran Korem 031 Wirabima dengan tema cara baru menikmati kelapa muda. Di sini sudah kita datangkan langsung seorang prajurit dari anggota Kodim 0313 KPR, yaitu Peltus Slamet beserta istrinya Ibu Nelly. Beliau ini telah memperkenalkan kita kalau menikmati kelapa muda itu bukan hanya saja diminum air kelapanya atau dimakan buahnya saja, tetapi ada cara baru untuk menikmati kelapa muda. Di mana kita tahu semua Sobat Wirabima, kalau manfaat kelapa muda itu sangat banyak, di antaranya elektrolit alami dan mineral yang sangat penting yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Bapak Slamet dan Ibu Nelly ini merupakan owner dari salah satu usaha kelapa dekla yang bertempat di Salo, Kabupaten Kampar. Di mana kita tahu kalau Kabupaten Kampar ini merupakan salah satu pemasok kelapa terbesar yang ada di Provinsi Riau. Daripada kita penasaran nih Sobat Wirabima, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pagi, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau mengucapkan selamat datang nih Pak, selamat datang Bu di podcast Wirabima. Ngomong-ngomong, di depan saya ada apa nih? Ada apa nih Bu? Boleh nggak dikasih tahu ke Sobat Wirabima yang sedang menyaksikan apa sih yang Bapak bawa nih? Daripada Sobat Wirabima penasaran, boleh dikasih tahu Bu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kesempatan kepada kami. Kami memperkenalkan di sini yaitu produk dekla yang bahan dasarnya adalah kelapa muda. Baik. Dengan kemasan berupa batok kelapa dan juga ada berupa gelas, juga berupa kemasan cup. Baik. Itulah hasil inovasi dari kelapa muda itu sendiri. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong, saya juga mendapat informasi nih. Kalau Ibu ini selain istri dari seorang prajurit, Ibu juga sebagai PNS. Kalau boleh tahu di mana Ibu bertugas? Alhamdulillah saya bertugas di Pemda Kabupaten Kampar. Pertama kali diangkat saya sebagai pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar tahun 90 sampai 2012. Dari 2012 saya dipindahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Baik. Itulah Mbak sekilas mengenai tugas saya di samping saya sebagai Ibu Persit. Baik Bu, berarti Ibu ini luar biasa sekali loh Pak. Selain juga Persit, beliau juga bekerja pernah berdinas di Dinas Koperasi. Jadi inilah modal awal Ibu bisa menjalankan UMKM seperti ini. Rupanya Ibu ada basic Pak, ada basic pernah di koperasi. Kalau orang koperasi itu kan pengalamannya banyak ya Bu. Kalau untuk UMKM berjualan seperti itu, betul ya kan Bu? Ya mungkin adalah sedikit. Baik Walaupun Bu. tidak banyak ada dasarnya. Langsung saja nih Bu, langsung saja ya Pak obrolan kita pada hari ini. Saya penasaran, juga Sobat Wirabima penasaran, gimana nih awal mulanya bisa menjalankan usaha minuman kelapa dekla ini? Apa sih yang menjadi motivasi Bapak sama Ibu bisa menjalankan usaha sampai saat ini? Alhamdulillah dengan adanya banyak bahan kelapa di daerah Kampar, setelah kita olah menjadi dekla, kita coba dan kita berikan kepada tetangga kiri kanan dan rekan-rekan kita sekantor. Ternyata hasilnya enak. Enak, betul. Seger Pak. Ya setelah enak, ya kita coba diberikan ke kantor daripada istri saya, kita antar ke kantornya juga enak. Disitulah kita mulai membuat lebih banyak dan lebih banyak. Kalau untuk soal rasa Pak, kan ada tuh zaman sekarang tuh ada yang kelapa muda, kan dalamnya jelly. Jelly itu ada yang dibikin rasa, ada pakai sirup marjan atau warna kuning, merah, atau hanya yang seperti original aja yang Bapak jual? Ya, kita dulu membuat seperti rasa susu,
baik susu coklat. Ternyata semua itu lebih enak daripada yang ori. Jadi kita putuskan untuk kita buat yang ori saja. Berarti lebih banyak peminat yang original. Yang original. Baik Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan nih menjalankan usaha minuman kelapa dekla ini? Dari tahun berapa nih Bu? Kami memproduksi ini mulai coba-coba mungkin dari lebih kurang dari akhir tahun 2012. Memulai memasarkan dari tahun 2014, memulai memasarkan kecil-kecilan sekitar tetangga dan kerabat-kerabat. Wah, lumayan lama ya Bu ya menjalankan usaha ini ya Bu ya, luar biasa. Kalau untuk proses pembuatan minuman kelapa dekla ini seperti apa Pak? Prosesnya yang pertama kelapa itu datang ya kita kupas dengan pisau yang tajam, kita semua kan dibuat dengan manual. Jadi dengan pisau cutter. Setelah itu direndam di air di satu baskom supaya getahnya itu hilang. Oh, ada getahnya juga ya Pak? Supaya hilang dan bentuk jenis kelapanya juga supaya putih, oh, bersih. Baik, Jadi bersih. sehingga untuk penampilan untuk konsumen biar bagus. Baik. Kalau untuk direndam air tadi, apakah ada campuran di dalam airnya sehingga getah-getahnya itu keluar? Kalau untuk campuran tidak ada, cuman setelah direndam digosok kita harus menggunakan asam jeruk. Asam jeruk, jeruk nipis itu ya Pak ya? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Setelah pencucian Siap. baru dikasih asam jeruk, baru dicuci terakhir itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi pencucian. Jadi sehingga getah-getah itu sudah tidak ada lagi. Baik Pak, berarti nggak sulit lah ya Pak ya untuk memproses kelapa dekla ini, nggak terlalu sulit juga ya Pak ya? Tidak terlalu sulit. Baik. Nah kalau dalam sekali produksi ini berapa banyak yang bisa dihasilkan menjadi minuman kelapa dekla? Untuk sekali produksi itu Pak berapa banyak? Sekali produksi kita dalam 2 minggu itu sekitar 200 buah. 200 Dalam 1 minggu. dalam itu 1 200 minggu. buah. 200 buah. 200 buah. Baik. Apa itu diproduksi setiap hari? Setiap hari. Setiap hari juga. Setiap hari. Baik Pak. Kalau untuk ini kan ada nih, ada yang jenis batok, ada yang cup, ada yang gelas. Berapa sih harga jual dari masing-masing yang batok, yang cup, sama yang gelas? Kalau yang batok itu kita jual 25.000. 25.000. Kalau yang cup kita jual 10.000. Baik. Yang gelas kita jual 5.000. Berarti ya kalau target yang gelas itu kayaknya bisa lah Pak untuk di SD jajanan kantin-kantin ya Bu ya, betul ya Bu. Nah kalau misalnya ada yang pesan ya Pak dalam jumlah banyak, ada nggak kategori khusus kalau biar dapat harga grosir mungkin ya Bu ya, atau dapat korting gitu? Kalau ada pemesanan, biasanya kami kasih bonus. Umpamanya pesan kelapa 10, kasih bonus mungkin gelas atau cup. Pesan sekian, pesan dalam jumlah semakin besar bonus yang kami kasihkan. Baik, itu yang membuat pelanggan untuk membeli lagi Bu. Yang bonus-bonus itu yang dicari Bu biasanya kalau pembeli itu Bu. Apalagi kalau gratis Bu, banyak itu yang mau Bu. Betul kan ya Bu ya? Nah, kalau setelah diproduksi minuman kelapa dekla ini bisa bertahan berapa lama? Kalau di suhu ruang mungkin 1 hari mulai basi. Terasa asam. Rasanya beda. Kalau di dalam kemasan lemari es atau showcase bisa tahan maksimal 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu bisa tahan. Nah pernah nggak pas kita menyetok kelapa dekla ini terus nggak habis? Sementara waktu bertahan di dalam showcase itu tadi Ibu bilang 1 minggu. Pernah nggak terjadi? Kalau cuacanya tuh tergantung cuaca Mbak. Oh, kalau cuaca. cuacanya mungkin cuacanya agak mendung, pernah juga ada tapi jarang terjadi. Karena kami tergantung pesanan dan kalau memasukkan ke rumah makan kami pun udah tahu takarannya berapa kan gitu. Kalau tempatnya yang agak ramai nanti kami masukkan agak banyak, kalau tempatnya yang agak sedikit kami masukkan pula sedikit. Oh jadi antar ke rumah makan juga? Ada Mbak. Ada juga. Mbak. Untuk Pekanbaru ada di beberapa rumah makan Putih Buana. Baik. Kalau untuk di daerah Tapung ada di rumah makan ikan bakar Mbak Titin namanya Mbak. Terus kalau di sekitaran Bangkinang ada namanya toko oleh-oleh Klinik Selera.
Dan juga ada di beberapa toko kecil-kecil, di samping orang bisa langsung memesan sama kami ya. Baik, luar biasa loh ini Ya, Sobat Wirabima. Nggak nyangka ternyata hanya dengan kelapa muda bahan bakunya bisa memasukkan usaha ini ke ada yang ke rumah makan, ke kantin. Begitulah cara pemasarannya Bu ya. Iya. Nah, kalau bahan bakunya kan dari kelapa nih kan Pak. Lalu jenis kelapa seperti apa yang bisa digunakan untuk membuat minuman kelapa dekla? Kan banyak nih Pak jenisnya, nggak mungkin kelapa sawit. Kan di Kampar banyak kelapa sawit Pak. Jadi jenis kelapa seperti apa nih Pak? Ini jenis kelapanya kelapa kalau bahasa Kampar namanya kelapa puyuh. Puyuh. Ya, kelapa puyuh kalau bahasa Kampar. Jadi kelapa itu yang kecil, Kelapa kecil. tidak bisa yang besar-besar, yang kecil dan airnya kan sangat manis. Manis. Kalau kelapa Kampar itu. Nah, itu yang bisa kita buat untuk dekla. Itu kebun kelapanya punya Bapak sendiri atau gimana? Kita kebun sawitnya sudah Kebun kelapa. rekanan, sudah punya Hmm. hektaran. Jadi kita semua sudah kita Booking. kontrak. Oh, Sudah kita dikontrak. kontrak, jadi buahnya itu sama kita. Baik. Nah, kalau untuk yang bekerja siapa Pak yang membuat minuman ini? Kalau yang bekerja itu ada tenaga kerja kita itu yang menetap itu ada 5 orang. Oh, Yang 2 untuk khusus pemanjat kelapa, yang 3 lagi khusus untuk pengolahan. karyawan menetap gimana tuh maksudnya? Berarti ada yang tidak tetap nih Pak? Ada yang tidak tetap. Ah, Kalau gimana yang tuh, Pak? tidak tetap itu contohnya pesanan baik untuk ke Korem. Selalu Korem kan pesan acara Baik. jalan atau dandim. Baik. Bahkan Kapolda sendiri juga pesan. Itu kita panggil tetangga kiri kanan. Mau Itu membantu? mereka yang nganggur itu bisa kita rekrut. Oh, baik. Kita suruh membuat pesanan tadi. Itu untuk mengatasinya. Berarti tetangga-tetangga juga ikut mau membantu? Ikut membantu bekerja. Pasti nanti dapat juga Pak tetangga itu kan Dapat Pak? semua. Ya, Baik. kita bagi-bagi. Baik, kalau tempat produksinya di mana Pak? Atau pabrik, ada tempat sendiri? Produksinya ada di rumah sendiri. Di rumah sendiri? Tapi ada di sebelahnya kita buat ya tempatnya lah. Tempat khusus ya Pak ya di samping rumah, samping rumah. agar lebih gampang juga ya Bu ya memonitor kerja Mudah karyawan, dikontrol. mudah dikontrol betul sekali. Nah, kalau alat-alat yang digunakan untuk membuat minuman kelapa dekla itu seperti apa? Alatnya itu ya pertama karena kita masih Baik, kita menggunakan pisau yang stainless yang tajam. pisau yang dengan tajam. Pisau cutter. Baik, Jadi sehingga ya tidak adalah bekas-bekas peso. Jadi sehingga bagus dan rapi. Kita lihat kalau kita pajang di meja-meja. betul. Nah, jadi sehingga rapi tidak Menarik tampilannya. menarik untuk konsumen. Pastinya juga pisaunya tuh harus dicek juga nggak sih Pak? Ya, Kalau ada yang berkarat nggak mungkin kita nah, pakai. mungkin kita pakai itu harus yang bagus. Tapi masih manual, nggak apa-apa ya Pak. Yang penting kita hasilnya tadi bagus dan bisa menarik untuk pembeli. Untuk menyimpan tadi showcase ya namanya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Mbak. Iya Bu. Tahun 2022 waktu Baik. ketua umumnya Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Bu Teti. Bu Andika, Teti. kami dapat bantuan dari beliau berupa 4 buah showcase. Wah, luar biasa nih. Senilai 15 juta. Wah, lumayan. Di ulang tahun Persit yang ke-76. Pada tahun 2022 di momen HUT Persit. HUT Persit. Wah, luar biasa nih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Umum pada saat itu ya Bu ya. Iya. Baik. Senang ya Bu ya. Alhamdulillah. Senang ya Bu, Senang sekali. bisa membantu untuk menyimpan minuman. Ada tambahan penyimpanan lah ya Bu ya. Iya, betul. Baik, luar biasa ini. Kalau untuk cara memasarkan agar permintaan terus meningkat dan berkembang, kan ada tuh kalau zaman yang di era digital seperti sekarang ini banyak platform-platform seperti TikTok, Instagram, Facebook. Bapak sama Ibu menggunakan itu enggak sosmed untuk memasarkan produk secara online? Untuk saat ini kami menggunakan ada Instagram yang dibantu sama anak-anak dan juga Facebook. Kalau untuk TikTok mungkin belum, ke depan mungkin. Ke depan bisa. ya, baik. Karena zaman sekarang TikTok lumayan tuh Bu. Iya. Kalau kita nganggur scroll-scroll jumpa minuman kelapa dekla. Apa tadi Bu namanya? Kalau boleh tahu, lupa saya tanya.
minuman kelapa apa dekla? Kelapa Dekla, kebetulan namanya Kelapa Dekla KSW. Nah, KSW, boleh juga tuh, Bu. kependekan dari nama-nama anak-anak kami. Oh, nama anak. Kalau boleh tahu siapa nih, Bu? K-nya siapa? K-nya Kukuh Ramadan Putra, Kukuh. S-nya Seli Dewi Febrianti, dan W-nya Willy Desta Trialdo. Berarti ada 2 putra sama 1 putri. Baik, luar biasa nih. Semoga nanti bisa kalau namanya dipakai ke usaha, rezekinya makin Mudah-mudahan lancar. berkah. Amin. Amin. Kalau boleh tahu nih kan udah melebar luas nih, mulai dari rumah makan, kantin, ataupun secara langsung tadi kan berjualannya dan memasarkannya. Ada nggak niat Ibu membuka cabang? Kan udah gede nih. Kalau ini kan minumannya pasti banyak dinikmati nih kan Pak. Ada nggak ingin membuka cabang gitu Pak? Kalau membuka cabang, ya ketepatan kakak kita juga TNI, Baik. itu berada di kisaran Sumatera Utara. Beliau sudah pensiun, jadi tidak ada lagi pekerjaan untuk masa pensiun. Baik. Jadi kita ajari beliau. Setelah kita ajari, beliau sudah pandai dan beliau sekarang alhamdulillah buka cabang di kisaran Sumatera Utara. Di Beliau sekarang kisaran. sudah maju besar. Baik Pak. Dan satu lagi juga adik daripada istri saya, Wah banyak ya Pak ya? Isi Junjung, itu juga kita buka. Alhamdulillah juga adik kita juga berkembang sekarang di Sumatera Barat. Bagus itu Pak, apalagi tadi saudaranya udah pensiun. Jadi untuk mengisi waktu kekosongan benar nih Pak. Bisnis setelah pensiun, bisnis. Ya, bisnis. Selain mempunyai kebun yang banyak berhektar-hektar, kita perlu bisnis juga. Betul itu Pak. Nah, kalau cara menangani permintaan pelanggan nih, kalau ada yang pesan dari luar kota misalnya kan Ibu di Salo Kabupaten Kampar. Terus ada teman yang ingin pesan dari luar daerah selain ada yang di cabang tadi. Gimana cara pengirimannya? Menggunakan apa biar aman? Sementara kan ini gampang ini ya, nggak tahan lama ya Bu. Nggak tahan Gimana lama, cara ya. pengirimannya Pak? Boleh dijelaskan? Jadi kami menyiapkan packingan berupa styrofoam, Styrofoam. dimasukkan ke styrofoam dengan ditambahkan es batu. Ketahanannya bisa mencapai 1 hari lebih bisa di dalam styrofoam. Tahan itu Jadi ya Bu ya? pengiriman untuk umpamanya ke Jakarta, pernah juga ke Bali, Oh, pernah jauh. juga Surabaya, Bandung. Karena kawan-kawan kan untuk oleh-oleh di sana, jadi sering pesan kayak gitu. Alhamdulillah belum ada yang kecewa untuk Baik. sampai di tempat. Berarti sampai ke tempat Bali itu jauh loh Bu, berarti aman sampai sana Ibu ya? Ya, aman. Es batu tadi ya, Alhamdulillah. dengan Es batu, dibantu es ya. batu jadi bisa tahan lama baik. Nah kalau usaha minuman kelapa dekla ini sendiri, apakah sudah ada perizinan regulasi atau legalitas dalam penjualannya Bu? Untuk perizinan yang kami dapat selama ini, Banyak tahun ya, Bu? 2018 ada namanya PIRT, yang lama masanya ada 5 tahun. Jadi tahun 2024 kami udah ada perizinannya namanya NIB. 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 Jadi udah ada perizinan nomor induk berusaha. Jadi itu perizinan yang dari pemerintah. Baik, berarti sudah ada perizinan, sudah aman nih Sobat Wirabima yang mau mesen boleh nanti hubungi kontak Bapaknya langsung, nanti kita taruh di akhir percakapan ini. Nah dari pembuatan kelapa dekla ini, tadi kan kulit kelapanya dipotong kan Pak? Ya. Nah pasti banyak itu, setahu saya kalau buah kelapa itu dari batang, daun, semuanya pasti bermanfaat. Nah kalau kulit kelapanya tadi, kan bisa menjadi limbah nih kan Pak, limbah bekas. Bapak drop kemana kulit-kulit kelapa yang banyak tadi? Kalau kulit kelapanya itu setelah dikupas, kita bersihin, kita buat suatu lubang, kita masukkan ke dalam lubang. Setelah itu baru kering, langsung kita bakar pelan-pelan. Dibakar. Nah, habis dibakar, kita ambil kembali, kita masukkan dalam karung untuk memupukkan kelapa tersebut. Pohon kelapa tersebut kita pupukkan kembali ke mereka. Dijadikan pupuk. Jadikan pupuk. Jadi kelapa itu ya tidak pernah putus. Betul, Jadi semakin berbuah. betul. Itu kita putarkan kembali ke batangnya tersebut. Jadi pohon kelapanya, pupuknya Bapak sendiri yang mengelola? Ya mengelola, kita kelola, kita bakar dengan pelan-pelan dengan dicampur dengan tanah tadi.
kita kembalikan lagi Baik, ke berarti makanan. bisa jadi tambahan ide bisnis nih Bu, bikin pupuk organik Pupuk organik. dari serabut kelapa. Iya. Baik. Nah, baik. Bisa diceritakan sedikit Bapak atau Ibu apa hasil yang sudah dirasakan dari hasil usaha minuman kelapa Dekla selama menjalankan usaha tersebut? Hasil yang udah kami nikmati selama ini ya alhamdulillah kami udah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Di samping gaji yang kami terima dan juga hasil dari kelapa Dekla ini mungkin juga kami udah punya kendaraan untuk bepergian atau untuk mengantar produk-produk Usaha. kami. Baik. Jadi alhamdulillah sekali, pokoknya Alhamdulillah ya Bu ya, sekali. bisa membantu perekonomian keluarga. Sangat membantu. Sangat Mbak. membantu. Sangat membantu. Baik. Apa kira-kira yang menjadi kendala selama menjalankan produksi usaha minuman ini Pak? Hambatannya kalau membuat minuman ini biasanya setiap bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini biasanya untuk yang pertama pemesan banyak. Baik. Tapi yang tidak pernah berjualan kelapa mereka jualan, tapi memesan juga kelapa dari Kita. Baik. Jadi sehingga kita di situ agak sedikit kekurangan bahan. Bahan bakunya ya Pak ya? Bahan bakunya. Tapi namun demikian kita bisa didatangkan dari Sumatera Barat untuk kelapa tersebut untuk mengantisipasi di bulan suci Ramadan tersebut. Berarti Bapak mengambil bahan baku dari luar. Dari luar. Dan itulah cara mengantisipasinya Pak ya? Mengantisipasinya. Ya benar. Nah, tadi kan sudah berbincang nih, kira-kira ada nggak nih saran dari Bapak atau Ibu bagi Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast ini, kalau ada keinginan Sobat Wirabima itu ingin menjalankan suatu usaha seperti Bapak sama Ibu atau ingin menjalankan usaha lainnya, ada nggak saran? Biar usahanya bisa berkembang dengan pesat, dengan bagus, banyak peminatnya. Boleh disampaikan nggak Bu? Pesan kami untuk Sobat Wirabima, kita kalau berusaha harus konsisten, harus sabar, harus mencari inovasi-inovasi baru untuk kemajuan dari usaha kita. Jadi kita tidak hanya monoton di situ-situ aja, berusaha kita untuk lebih baik, selalu untuk lebih baik. Baik, betul. Dari Bapak mungkin ada sarannya? Dan satu lagi kita harus penuh dengan kesabaran. Nah, itu kunci pertama itu Pak. Kunci pertama, kesabaran Betul. untuk menghadapi bisnis tersebut. Betul, karena bisnis itu naik turun pastinya kan Pak? Pasti ada naik turun. Ya seperti kemarin waktu COVID Mbak, Oh betul. kami memang agak mengalami drop karena penjualan memang agak susah, karena di rumah makan pun kami masukkan kan orang tidak boleh makan di Banyak yang tutup rumah juga makan. kan, Bu, ya? Jadi memang agak kurang penjualan, tapi namun kami tetap sabar. Tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Ya, Tidak menghalangi. Tetap kita sabar, alhamdulillah ya kita. Baik. Itu kan berlalu juga kan Bu COVID Ya, itu. alhamdulillah. Setelah COVID juga makin meningkat pemesanannya, betul seperti itu. Baik. Nah, oke Sobat Wirabima, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya mau pesan satu nih Sobat Wirabima. Kalau Sobat Wirabima ada yang berkeinginan untuk menjalankan usaha seperti minuman, makanan, fashion dan sebagainya, saya pesan satu kunci dari menjalankan usaha, yaitu konsistensi dalam kualitas dan pelayanan serta inovasi dalam produk. Nah, untuk menjual suatu usaha itu memang gampang Sobat Wirabima, tapi ada satu kendala kesulitan yang akan kita hadapi saat menjalankan usaha, yaitu cara berjualannya. Bagaimana cara kita memasarkan produk yang kita jual dan apa sih target pasar seperti apa yang ingin kita capai sehingga produk yang kita jual itu banyak diminati oleh pembeli dan pelanggan setia kita. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet, Bapak Ibu Nelly yang sudah berkenan diundang ke podcast Wirabima. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Pak, Bu. Amin. Baik, dan Sobat Wirabima, nantikan kembali podcast Wirabima di episode berikutnya, dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sobat Wirabima yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di YouTube Korem 31 Wirabima.
Akhir kata saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sama-sama.